Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Semangat, semangat, semangat. Cuan sangkut, sangkut cuan, sangkut cuan, sangkut sangkut ya. Berjumpa lagi ya, bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut, yang mantap, paling ganteng setegal. Tentunya Anda yang muda kalah dengan yang tua. Rawe-rawe ratas, malang-malang budung. Semangat terus, lanjut terus, tanpa peduli kanan kiri. Yang penting hajar terus, tabrak terus, lancar jaya. Jurusan Tegal Jakarta ya. Apapun di sini diobrolin ya, termasuk randa pirang semua gonggong gebrok ya. Jadi mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tolong jangan pelit-pelit subscribe-nya. Anda pincuan subscribe aja malas, gimana Anda cuan ya. Nanti saya syukurin kalau Anda sangkut ya. Bercanda ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan Anda nanti akan cuan, akan dibalas sama yang di atas ya. Tentunya seperti itu ya. Hari ini jangan di skip dulu. Mas Bro akan memberitakan banyak berita ya, yang mana ada sinyal akan all season, yang mana nanti juga ada berita-berita yang mantap-mantap, hot juga. Nanti ada juga technical analysis, gonggong kepruk, semua dibahas di sini habis-habisan non-stop tanpa ampun. Langsung saja saya akan memberikan sedikit nanti sebelum technical analysis juga berita-berita dulu yang tentunya Anda harus mengerti supaya pinter. Tinggalkan kemin koin, masuk koin-koin yang becus-becus banyak ya. Jadi sekarang ini munculnya sinyal yang mengejutkan, altcoin season siap memulai gebrakan, tapi semua harus pure ya. Semua itu berita jangan ditelan mentah-mentah, barangkali betul, barangkali batu ya. Yang mana kita ngikuti fundamental, ngikuti berita ya, yang mana asal jangan Anda mau dipercaya ya. Koin-koin meme, bahkan ada yang komen katanya kayak tahu masa depan aja Mas Bro. Itu orang goblok. Tahu saya masa depan Anda masa depannya ngungsep, kere, melarat ya, jekangkang, jengking, apalagi yang kotor ya. Kalau Anda main meme coin dipastikan melarat, jengking, masa depan bisa diramal, nggak ada yang bisa nggak. Tahu Mas Bro, kalau Anda mainnya Bitcoin saya jamin Anda kaya ke depan. Kalau mainnya meme coin bisa diramal, Anda bakal blongsor, bakal bonyok, bakal nangis di pojokan, masukin sumur sekalian Anda. Bercanda ya. Jadi langsung saja munculnya sinyal mengejutkan all season siap mulai gebrak ya, mulai gebrakan ya. Jadi selama sebulan terakhir serangan terkoordinasi terhadap altcoin oleh US SEC ya, si Gary Gensler dan kawan-kawan, menyebabkan dominasi Bitcoin melebihi 50%. Di atas level psikologi ini, BTC menjadi lebih berharga secara keseluruhan daripada seluruh pasar kripto. Semua larinya ke BTC. Biarin nanti all season dimulai baru melongo ya. Di atas level psikologi ini ya, BTC menjadi lebih berharga secara keseluruhan daripada seluruh pasar kripto ya. Namun munculnya sinyal teknik yang dalam masa lalu menjadi puncak dominasi Bitcoin ataupun Bitcoin domino ya, BTC ya, BTC domino ya, dan tiba-tiba memicu pembalikan harga altcoin. Wow ya, betul ya, domino Bitcoin mengalahkan gabungan semua kripto lainnya. Dominasi Bitcoin ya, Bitcoin domino ya, adalah metrik yang mengukur kapitalisasi pasar cryptocurrency teratas dengan berat seluruh kripto lainnya di pasar. Hal ini sering digunakan sebagai barometer kesehatan altcoin. Altcoin lagi penyakitan bro ya, terutama untuk menentukan apakah lebih baik berada di Bitcoin atau di altcoin seperti ETH, Litecoin, Solana. Mantap ya, Litecoin disebut, Solana disebut, but ya. Jadi ketika BTC domino turun dan pasar dalam keadaan sehat, altcoin mengungguli Bitcoin dalam hal kinerja, namun sebagai aset beta tinggi, altcoin jauh lebih volatile, ngatel, tel, ngantil, ngentol ya. namanya gemblok ya. Akibatnya ketika pasar mengalami penurunan, altcoin mengalami penurunan yang jauh lebih besar dibandingkan Bitcoin, sehingga
pangsa pasar BTC semakin dominan ya. Sinyal BTC-D menunjukkan kemungkinan munculnya altcoin season yang mengejutkan nih ya. Cek sendiri ya, baca-baca sendiri, lihat sendiri ya. Ini yang terjadi histori yang lalu ya, BTC-D-nya itu kan ke atas nih naik ya. Ini kelihatan gak ini yang katarak mungkin gak kelihatan ya. Nah ini pembalikan arah, dominonya anjlok mengakibatkan ya alt season terjadi. Ini lagi ya, sudah di garis areal merah ini. Kalau ini nanti terinjek kemudian BTC dominonya longsor ke bawah, hoe hau altcoin berterbangan kayak laron yang keluar dari lubang ya. Ini mudah-mudahan akan turun longsor ke bawah. Dan juga dilihat dari yang merah di bawah ini, yang mana ini chartnya, ini yang RSI nya ya, trading view nya ini sudah mentok di garis atas, terlalu tinggi sekali dominonya ya. Dan habis itu kemudian terjadi melongsor ke bawah, altcoin season dimulai. Ini sama juga mengejutkan, sekarang sudah di merah, garis merah ini, kemudian diperkirakan nanti jebol seperti yang di atas, longsor ke bawah ya Bitcoin D-nya ya. Kemudian nanti akan terjadi alt season yang terjadi historinya begitu. Mudah-mudahan ini ya betul yang akan datang ini. Kita nggak tahu, yang penting tiba-tiba kita ada altcoin season, kita sudah punya barang ini ya. Jadi ya, RSI adalah alat pengukur momentum yang memberitahu para trader apakah suatu aset sedang overbought ataupun oversold ya. Di dunia kripto, aset bisa tetap dalam keadaan overbought ataupun oversold ya dalam jangka waktu yang lama. Namun pada BTC-D, pada tim frame mingguan, historinya tidak menghabiskan banyak waktu bro dalam kondisi overbought, bahkan hanya beberapa kali saja mencapai kondisi overbought ya. Dalam pergerakan terbaru ini ke wilayah overbought, terlihat bahwa kondisi ini dalam masa lalu menandai puncak dominasi Bitcoin dan langsung berbalik menjadi altcoin season yang apik. Mantap. Pola ini terlihat pada akhir 2019 ketika BTC-D mencapai 70% ya. Dengan kondisi yang overbought seperti ini ditambah dengan hitungan Elliott Wave ya, yang menunjukkan bahwa pergerakan gelombang ini akan berakhir, altcoin season mungkin tidak begitu jauh seperti yang kebanyakan orang harapkan. Meskipun altcoin mengungguli dalam altcoin season ya, yang memerlukan Bitcoin yang bullish untuk menarik minat pasar retail ya. Dengan BTC mulai menunjukkan tanda-tanda bullish sekali lagi, beberapa lama lagi altcoin akan mengikuti dan pada akhirnya mengungguli ya. Betul nggak ya? Ini yang mana sudah ada berita dengan mengejutkan. Ini sudah ada indikasi bahwa yang namanya dominonya ya, BTC domino sudah berada di merah ini, yang menandakan kerinjak ke bawah akan terjadi alt season coin. Mudah-mudahan seperti itu ya. Juga Mas Bro akan dengan jangka long termnya akan memberi sedikit wawasan tentang Bitcoinnya. Jadi ini di weekly-nya Bitcoin ini, kalau kita melihat yang percaya dengan Mbah RSI, yang percaya dengan Mbah Trendline, ini udah sagaris trendline bawah apik sekali ya, dia mengikuti di rel bawahnya, ini di rel atasnya. Kalau yang mau trading percaya dengan ini juga, kita masuknya nanti nunggu di bawah ya, nunggu di bawah. Ketika menyentuh di trendline yang bawah ini, BTC nya ini akan mantul ke atas dan waktunya untuk masuk berarti di trendline bawah. Jualnya terserah Anda, mau di pucuk bisa, di atas di trendline yang atas ini, yang penting sabar. Mau di tengah juga yang penting sudah profit tuh nggak masalah, Anda yang menentukan. Jadi kini ini sudah menyentuh 3 kali ya. Ini yang belakang ini 1, ini 2, ini 3. Ketika menyentuh di trendline yang bawah ini langsung lompat ke atas. Sama juga ketika di atas ini sudah 1, 2, ini belum sampai di atas ya, karena tertahan dari awan Ichimoku.
Jadi ini pergerakan awan Ichimoku itu lebih akurat daripada trendline sebetulnya ya, kalau Mbah percaya dengan Ichimoku ya. Jadi itu salah satu untuk yang main trading. Kalau melihat dari awan Ichimoku ya, saya lihatkan ini ya, kenapa ini kok sampai mentok yang histori yang belakang ini, mentok sampai di atas, karena ini masih berada di dalam awan Ichimoku. Tapi kalau yang ini yang sekarang kok terinjak ke bawah lagi ini, merah ini, karena ini sudah di resisten Ichimoku, makanya terinjak ke bawah. Saya pakai oret-oretan ya, ini perbedaannya. Tapi kalau di dalam trendline-nya ini yang di sini ini belum sampai ke atas. Kalau ini kan sudah sampai ke atas yang belakang, kok ini kok belum. Ini ada di sini, ada resisten Ichimoku ya. Jadi perjalanan yang akan jangka panjang untuk masuk sekarang tuh nggak masalah, yang namanya market naik turun. Tapi kalau Anda pingin scalpingan, swing lah. Kalau scalpingan terlalu pendek ya, kita main swing itu modalnya itu hanya sabar, pasti Anda akan kaya raya, akan konsisten ya. Di sini nggak mengibul Mas Bro ya. Jadi ini bisa dilihat nanti ketika apa namanya perjalanan BTC ya selanjutnya. Ini mungkin nanti Agustus itu banyak kan ngebul. Kalau nanti bisa jebol awan Ichimoku ini, dia akan bertengger di atas awan Ichimoku ini di sini nanti BTC di bulan pas ini Agustus ini yang oret-oret ini akan terjadi di sini. Mungkin harganya nanti sampai 500 lebih ya. Tapi yang namanya market naik turun. Tapi ada juga perosotan TK ini di bulan September ya, di September Oktober ini akan turun nih. Ini September Oktober ini waspada ya, ini akan turun ya, karena ini ada perosotan TK biasanya akurat ya. Dan nanti November Desember ini ada awan hijau. Awan hijau menandakan akan bullish kalau ramalan Ichimoku, maka akan dibanting di bulan Oktober November, Agustus terbang ya. Di bulan Oktober November ini nanti akan naik kembali ya. Ini ramalan ya, belum tentu benar, akan naik kembali. Kemudian dibanting lagi Januari sampai Februari Maret ya, yang mana secara psikologinya bulan Desember itu pada bayar pajak ya, pada butuh uang, diangkat dulu November Desember biar pada beli di atas, kemudian TP untuk bayar pajak tahunan. Otomatis nanti Januari longsor sampai Maret biasanya, nanti April mulai halving, mulai terbang lagi ke atas. Itu begitu ramalan daripada trendline maupun Ichimoku. Sekarang saya buktikan kalau Anda mau trading secara apa namanya swing ya, menggunakan indikator RSI maupun trendline maupun Ichimoku itu akurat. Yang penting daily sama weekly, bukan jam-jaman. Sebagai contoh, kalau Anda bermain di RSI itu menguji kesabaran. Sekarang kalau ini di belakang sini itu kan kemarin di tanggal 9 Mei itu kan terjadi di atas ya, kemudian turun longsor ke bawah. Ini sabar menunggu sampai September 22, belum winternya aja sampai ya 2 Januari 23 kan, tuh winternya aja lama ya. Kita itu diuji sabar nggak. Main swing itu bisa sebulan, 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, tapi profit konsisten. Ketika ini RSI di bawah pas kemarin terjadi di Desember 22 ya, akhir tahun itu ya, kemudian di Januari tanggal 2 itu kan mulai naik lagi ke atas ya, mulai naik ke atas sampai di bulan 17 April itu harganya sangat tinggi sekali. Pas yang namanya apa namanya tether pas memborong nyicil Bitcoin dikit-dikit sehingga itu terbang. Sekarang kondisi di atas ini waktunya sebetulnya untuk TP ya kan, sabar sekali kan, profit konsisten. Sekarang turun ke sini ya, psikologinya dimainkan naik lagi ya sedikit, tapi ini bukan posisi yang pas untuk membeli. Kita sabar nggak? Ketika nanti nunggu pas ini, lihat daripada ya awan Ichimoku ini pas Oktober ya, September Oktober nih tepatnya di 30 Oktober, berarti kita menunggu RSI ini biar berjalan ngalor ngidul bodoh amat ya, biar berjalan. Nanti kemudian
pas sesuai dengan perosotan TK di bulan Oktober mungkin akan turun lagi ke sini ya. Ya, ini baru kita ambil ya, baru kita ambil RSI di bawah. Sabar, nunggunya bukan sejam 2 jam, bulan-bulanan. Ya, nanti ketika ketika November Desember mengikuti daripada awan Ichimoku ini naik lagi, diangkat sama Well karena dia ingin TP di atas, ingin untuk bayar pajak tahunan, maka kita ngambil di bawah ini, kita TP-nya nanti di atas pas bulan Desember akhir tahun bersama-sama dengan Well ketika Well TP. Itu skenario nya seperti itu ya, mungkin paham ya. Kalau sudah paham ya subscribe dulu. Jadi seperti itu, kita itu diuji kesabaran, yang mana Mas Bro banyak berdiskusi dengan yang main-main trading di saham juga begitu. Awal-awalnya yang sekarang sukses itu awal-awalnya itu pada hancur karena memang di dalam kemarin kesimpulannya di dalam diskusi itu bahwa memang yang terjadi celaka itu memang orang yang nggak tahu. Semua kesalahan itu hanya satu sebetulnya, bro. Jadi dia tuh nggak tahu di mana masuk dan di mana jual. Ketika pas kondisi dia masuk, waktunya jual kadang nggak jual, kadang waktunya orang jual orang itu masuk. Itu kesalahannya di situ. Masalah masalah gampang mudah sebetulnya main kripto itu. Yang bikin Anda galau, Anda kacau, bikin Anda nggak pinter-pinter karena kebanyakan dicekoki micin yang menghayal jutaan miliaran dari modal kecil menjadi banyak. Akhirnya Anda lupa belajar bahwa main kripto yang sesungguhnya, yang sebenarnya sebetulnya dipelajari mudah, tapi Anda nggak mau belajar. Inginnya kapan naik Hongkong, naik Mardiah ya. Kan seperti itu ya. Sekarang kita lanjut dengan berita yang berikutnya ya. Kita lihat di LTC nya ya. Kita masuk ke LTC karena LTC juga disebutkan termasuk barang yang aduhai ya. Kita cek dulu, sabar, namanya orang tua nggak jebret-jebret ya. Nah, ini di LTC nya nanti tak hapus dulu ya. Nah, ini LTC nya kemarin juga ada yang minta rekom LTC, Mbah mau masuk sekarang bagaimana? Ya saya bilang kalau masuk sekarang, kalau untuk jangka panjang nggak apa-apa, untuk jangka pendek nggak bisa ya, karena kalau dilihat dari TA nya itu waktu kemarin belum ada merah gini, tapi saya sudah meraba bahwa kalau lihat TA nya waktu masih harga 1,7 itu bahkan itu nanti akan turun lagi. Pertama, RSI nya juga sudah di atas. Yang kedua, ini dari awan Ichimoku ini sudah berhasil mengeblik ya, menjebol dari awan resisten yang kuat ini. Ini artinya cakep ini bagus. Cuma kan ada yang TP kan biasa. Dan nanti dia ada penurunan karena ini ada perosotan TK walaupun sedikit ya. Ini perosotan TK ini sedikit tapi kan menandakan betul bahwa ini merah, bahwa ini turun, bahwa ini banyak yang sell. Kan begitu juga di RSI nya sudah di atas sampai muncrat begini, masa Anda nggak paham ya? Ini sama nanti ya, ini sama nanti penurunan, ini sama di sini, mungkin bisa ke sini, bisa terjadi ya. Sama ini bulan September kayak BTC tadi, September Oktober itu agak rawan ya, tapi ramalan belum tentu betul ya. Dan nanti naiknya lagi sama ini di November Desember ini ya, pas di atas awan hijau ini pasti secara psikologinya akan diangkat Well, karena nanti Well ingin jual di atas, ingin buat bayar tahunan pajak itu secara gampangannya. Kemudian nanti banting lagi Januari, Februari, Maret, baru kita ngebul lagi di April pas halving mulai kita masuk bull run tuh seperti itu ya. Subscribe lagi. Sekarang kita lihat news berita yang tidak kurang mantapnya ya. Jadi ini yang pertama, nanti ada Bitcoin juga ya. Yang pertama Litecoin, walaupun sekarang turun ya. Yang namanya Litecoin ini sering disebut sebagai silvernya cryptocurrency. Itu yang ngomong bukan Mas Bro, banyak orang yang ngomong ya. Jadi sering disebut sebagai perak digitalnya jika dibandingkan dengan emas digital, seperti itu ya. Sejak 1 Januari 2023 harga LTC telah mengalami rally hingga hampir 53%. Selain itu aset ini naik sebanyak 20
2,2% dalam seminggu terakhir. Jika melihat grafik tahunan, token ini sudah naik 114,1% ya. Saat pasar kripto secara umum mengikuti pergerakan Bitcoin ya, sentimen positif ya terkait BTC ya, terkait dengan pengajuan BlackRock untuk meluncurkan support Bitcoin ETF ya, yang mana event halving Litecoin LTC ini. Namun LTC juga memiliki beberapa perkembangan positif. Pertama, LTC akan mengalami event Litecoin halving pada tanggal 10 Agustus 2023, sekitar sebulan dari sekarang. Event ini akan memotong reward LTC menjadi setengah. Jadi siap-siap cuan, siap-siap cuin ya. Biasanya event halving menghasilkan kenaikan harga karena pasokan yang berkurang secara perlahan. Banyak yang memperkirakan LTC akan mengikuti pola tersebut dan mengalami rally menjelang halving, bro ya. Paham nggak Mardia? Selain itu ya, hash rate Litecoin LTC hampir 2 kali lipat sejak Juli 2022. Hash rate LTC saat ini mencapai 774,2131 TH/S ya. Bersamaan dengan thread tingkat kesulitan pertambangan Litecoin LTC juga meningkat ke level tertinggi baru ya. Tingkat kesulitan LTC saat ini adalah 26,73 M. Kedua perkembangan ini menunjukkan bahwa jaringan LTC lebih aman dari sebelumnya, yang menjadi alasan lain bagi investor untuk bersuka cita ya, bukan bersuka meme koin. Selanjutnya ya, untuk berita hari ini ya, walaupun market merah merona sedikit, untuk menambah semangat Anda ya, untuk menambah Anda akan cuan di kemudian hari, bersabar nunggu halving ya. Holder Bitcoin borong 150.400 BTC. Akumulasi BTC melonjak, harga BTC diyakini naik besar nanti ya, sabar ya. Menurut analisis dari perusahaan analitik kripto, sentimen mengungkapkan bahwa alamat-alamat whale ya, yang merujuk kepada pemegang dengan lebih dari 1000 BTC dan 10 BTC secara berturut-turut telah mempercepat laju akumulasi mereka, menyusul berita tentang BlackRock yang mencoba meluncurkan exchange traded ya exchange traded ya fund ya, traded fund ETF Bitcoin. Data dari perusahaan analitik tersebut menunjukkan bahwa dua kelompok tersebut telah membeli 154,500 BTC senilai lebih dari 4,75 miliar US dollar sejak akhir April ya. Alamat-alamat whale dan share Bitcoin terus mengumpulkan aset dengan sejumlah besar. Pembelian BTC dilakukan dalam 2 minggu terakhir seiring munculnya berita peluncuran ETF. Selama holder saham utama terus membeli aset, kenaikan harga kripto lebih lanjut dapat terjadi pada bulan nanti bulan Juli Agustus nanti ya. Jadi akumulasi Bitcoin oleh holder besar melonjak ini ya. Jadi well ya, ini udah akumulasinya sudah melonjak ke atas bro ya. Yang mana ini di bawah ini kelihatan ya, ini kan turun terus ya. Waktu itu kan turun, ini menurun ya grafiknya ya. Ini kemudian sekarang kemudian arahnya sudah menanjak terus ya. Mau kurang apa lagi berita ya. Jadi di Twitter, menurut sentimen holder Bitcoin besar telah semakin agresif dalam mengumpulkan BTC dan beberapa minggu terakhir ya. Well dan share address yang merupakan holder dengan lebih dari 1000 BTC dan 10 BTC telah mempercepat laju akumulasi mereka. Jadi sudah banyak sekali yang saya bicarakan, yang saya dobrotkan di sini. Mungkin cukup ya untuk nambah semangat pagi Anda ini. Tolong yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan ya teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mohon maaf Mas Bro banyak kesalahan. Yang namanya manusia Mas Bro nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.